Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 12-17 dan di dalam ayat yang ke-12 berkata demikian. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar beberapa hal yang indah dan luar biasa dari firman Tuhan yang dapat kita jadikan penuntun kehidupan sepanjang hari ini. Alkitab berkata bahwa ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, maka menyingkirlah ia ke Galilea. Dari sini kita dapat mengambil sebuah pelajaran yang menarik, yaitu bahwa kita harus hidup dipimpin oleh hikmat. Ada banyak orang berpikir dan mencari cara bagaimana supaya hidup kita aman dan tanpa masalah. Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab tidak mengajarkan bagaimana memiliki hidup Kristen yang aman dan tanpa masalah. Tetapi Alkitab mengajarkan bagaimana hidup yang dipimpin oleh hikmat Tuhan. Karena hidup Kristen bukan hidup yang asal maju, asal bergerak, tetapi hidup Kristen adalah hidup yang mempergunakan hikmat. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kadangkala bukan karena beratnya masalah yang terjadi, tetapi karena kita yang kurang hikmat. Ada saatnya Tuhan berkata kamu perlu diam, tetapi ada saatnya Tuhan berkata kamu perlu maju, dan ada saatnya Tuhan berkata kamu harus bertindak mempergunakan hikmat. Karena dalam mengikut Yesus dapat saja terjadi aniaya, masalah, pencobaan, dan sebagainya. Dapat mengalami kesulitan, tantangan, dan masalah besar. Bahkan Yesus sendiri mengalaminya. Yohanes, seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, juga harus melewati aniaya, harus melewati pergumulan. Itu sebabnya pergumulan bukanlah tanda bahwa Tuhan tidak menolong kita lagi. Masalah bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Segala tantangan yang terjadi bukan tanda bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita lagi. Dalam mengikut Tuhan, pasti kita menghadapi masalah dan aniaya. Tetapi orang yang hidupnya dipimpin oleh hikmat Tuhan pasti dapat melaluinya dengan penuh kemenangan. Dan kita belajar bahwa dalam hidup ini tidak ada yang tersembunyi. Segala sesuatu yang akan terjadi dalam dunia ini tidak ada yang tersembunyi bagi orang benar. Allah sudah menyingkapkan segala sesuatunya dalam Alkitab sebelum segala sesuatunya itu terjadi. Itu sebabnya Alkitab berkata buat orang-orang benarnya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Karena Alkitab berkata domba-dombaku mengenal suaraku. Allah akan menyatakan sebelum semuanya terjadi. Tetapi pada saat itu terjadi semuanya akan melihat terang Tuhan. Allah akan memberitahukan kepada kita sehingga kita tenang menghadapi apapun. Dan berikutnya kita belajar bahwa aniaya bukan hambatan bagi berita Injil. Sejak waktu aniaya itu terjadi, yaitu sejak waktu Yohanes ditangkap, sejak waktu Yesus menyingkir, Alkitab berkata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Aniaya bukanlah hambatan bagi berita Injil. Tantangan juga bukan hambatan bagi berita Injil. Masalah bukan hambatan bagi berita Injil. Karena itu ingatlah bahwa firman Allah berkata, ingat, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan buat hidup kita. Itu sebabnya jangan lemah, kuatkan hati saudara. Dunia ini memang ada di dalam pergumulan, tetapi bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Karena kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini
yang boleh kembali meneguhkan kami, yang kembali mengingatkan kami bahwa kami perlu dipimpin oleh Tuhan. Hidup kami perlu berjalan sesuai dengan hikmat Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukan kami berjalan hari ini sesuai dengan tuntunan-Mu. Segala sesuatu yang kami lakukan dengan hikmat yang dari Tuhan. Pimpin kami, sertai kami Tuhan, agar kami tidak salah dalam melangkah, tidak salah dalam mengambil keputusan, tetapi segala sesuatunya sesuai dengan pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.